Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Pataur Rahman dari Prodi 1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Informatika. Pertemuan pertama yaitu tentang pengantar hukum dan etika profesi teknologi informasi. Di sini menjelaskan bagaimana apa sih itu hukum, kemudian unsur-unsur hukum, dan tujuan hukum itu apa, kemudian pengertian etika. Tujuan etika yaitu untuk mempelajari perilaku, untuk menilai praktik manusiawi, dan untuk memberikan pandangan. Dan apa itu profesi, kemudian etika profesi itu apa, dan etika pengambilan keputusan itu bagaimana, dan etika dalam teknologi informasi itu seperti apa. Dan masuk di pertemuan 2 yaitu tentang hubungan antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mana membahas tentang etika itu apa, kemudian filsafat dari etika itu apa. Kemudian unsur-unsur penting dalam filsafat itu sebagai ilmu seperti apa, yaitu sebagai kegiatan intelektual, kemudian mencari makna yang hakiki, segala fakta dan gejala, kemudian dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis, kemudian untuk kebahagiaan manusia. Kemudian etika dan tantangan masa depan. Para pakar ilmu kognitif menemukan pemikiran bahwa ketika teknologi mengambil alih fungsi mental manusia, pada saat itulah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi kerja manusia. Yang perlu diingat adalah teknologi hanyalah alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup, membantu dalam melaksanakan aktivitasnya. Pendidikan manusia termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas. Kemudian di pertemuan 3 tentang etika komputer. Di sini menjelaskan apa sih itu etika komputer, kemudian mengapa perlu etika yang baik, itu untuk pasca revolusi teknologi, kemudian etika komputer ditetapkan, kemudian 3 saran etika yang lebih baik yaitu proses yang dinamis, membutuhkan pengawasan konstan, kolaborasi antara etika dan ilmuwan, dan analisis yang lebih baik. Kemudian isu-isu pokok etika komputer, mulai dari kejahatan komputer ya, kemudian cyber etik, kemudian e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, kemudian tanggung jawab profesi. Di pertemuan 4 itu membahas tentang pekerjaan, profesi, dan profesionalitas. Di sini membahas tentang manusia dan kebutuhan. Abdul Qadir mengklasifikasikan kebutuhan manusia, yaitu ada kebutuhan ekonomi, kemudian ada kebutuhan psikis, dan kebutuhan biologis, dan juga ada kebutuhan pekerjaan. Kemudian profesi dan profesionalitas. Bagaimana seorang yang profesional harus menjalankan profesinya secara benar dan menurut etika dan garis-garis keprofesionalan yang berlaku. Standar mengukur profesional, perspektif pendekatan yaitu ada 4. Di situ dijelaskan yaitu berorientasi filosofis, ada perkembangan bertahap, kemudian ada pendekatan karakteristik, kemudian ada pendekatan non-tradisional. Kemudian di pertemuan 5 yaitu membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi. Sini ada gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi, ada di bidang perangkat lunak, ada di bidang perangkat keras, kemudian ada bidang operasional sistem informasi, kemudian ada pengembangan bisnis teknologi informasi. Profesi di bidang teknik informatika ini karakteristiknya yaitu pekerjaan bidang teknologi informasi standar pemerintah yaitu Pranata Komputer. Syarat-syarat Pranata Komputer di situ disebutkan, kemudian ada angka kreditnya. Kemudian standar profesi teknologi informasi itu ada kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job, yaitu ada cross country, kemudian ada function oriented dan testable, certifiable, dan ada applicable. 3 tingkat pekerjaan menurut skema SRIGS yaitu supervised, moderately supervised, dan independent atau managing. Dan di pertemuan 6 membahas tentang ancaman dan kasus kejahatan elektronik.
Di sini ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama itu ada cybercrime, kemudian ada hacking dan cracker, kemudian kasus-kasus kejahatan elektronik, yang itu ada yang cybercrime menyerang secara individu, kemudian ada cybercrime yang menyerang hak milik, kemudian ada yang menyerang pemerintah. Penanganan yang dilakukan pada kasus cybercrime adalah yang ada 4, yaitu mengamankan sistem, penanggulangan global, kemudian perlunya cyber law atau hukum cybercrime, kemudian ada perlunya dukungan lembaga-lembaga khusus. Dan lanjut ke pertemuan ke-10, karena pertemuan 7, 8, dan 9 itu TS dan persiapan tugas UAS. Dan di pertemuan 10 ini membahas tentang organisasi dan kode etik profesi, yang mana pembentukan organisasi profesi itu bagaimana, ada 4 kebutuhan dasarnya, kemudian yang harus dipenuhi. Kemudian ada fungsi pokok organisasi profesi, itu ada 5, kemudian prinsip kode etik, kemudian tanggung jawab moral. Lanjut di pertemuan 11, yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Kemudian di sini ada gambaran umumnya. Secara gambaran umum itu ada 4 kelompok pekerjaan di bidang teknologi informasi, yaitu ada perangkat lunak, kemudian ada kelompok di perangkat keras, kemudian ada kelompok di operasional sistem operasi, kemudian ada kelompok di pengembangan bisnis. Profesi di bidang teknologi informasi sebagai profesi itu software engineer harus mengembangkan bidang ilmu dan pengetahuan softwarenya, seperti di bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, kemudian ada manajemen sumber daya, kemudian ada mengelola kelompok kerja dan komunikasi. Pekerjaan teknologi informasi standar pemerintah itu Pranata disebutkan di situ. Kemudian di pertemuan 12 membahas tentang Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Di sini menjelaskan tentang kajian Undang-Undang Telekomunikasi di 3 bidang, kemudian sanksi pidananya, kemudian ada menjelaskan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, ada asas-asasnya, kemudian esensi pertukaran informasi itu seperti apa, kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik itu harus seperti apa. Dan di pertemuan 13 membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Di sini tentang ciptaan yang dilindungi, bagaimana ciptaan yang dilindungi itu seperti apa. Misalnya kayak buku, kemudian ceramah, alat peraga, kemudian lagu, dan lain-lainnya. Yang tidak memiliki hak cipta itu seperti hasil rapat lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, dan keputusan badan atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta itu di situ dijelaskan apa saja. Kemudian masa berlaku hak cipta itu berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian untuk komputer, hasil karya pengalihan pewujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, dan ketentuan tindak pidananya. Selanjutnya di pertemuan 14 yaitu pendirian bisnis di bidang teknologi informasi. Kemudian bagaimana mendirikan usaha, hal-hal yang harus diperhatikan saat memulai usaha, dan perjanjian kerja, apa saja perjanjian kerja yang harus dilakukan, yaitu ada ciri khusus hubungan, harus mencakup 3 unsur, kemudian ada harus memenuhi syarat dari di perjanjian kerja, yaitu ada 2, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan isi PKWT, nama, alamat usaha, dan perusahaan. Di pertemuan 15 yaitu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi, di mana peningkatan profesionalisme seorang profesional di bidang teknologi informasi memiliki persyaratan profesionalisme seperti yang disebutkan di sini. Harus memiliki dasar, salah satunya yaitu harus memiliki dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Kemudian menyiapkan sumber daya manusianya. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dapat dilakukan hal seperti misalkan salah satunya program sekolah 2000 atau program SMK teknologi informasi dan lain-lainnya. Dan menjadi profesional yang bersertifikasi dalam mempertanggungjawabkan kemampuan adanya standarisasi dari sebuah profesi. Sertifikasi yang dimiliki adalah sertifikasi berorientasi produk, namun hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi adalah biayanya yang mahal.
Dan di pertemuan 16 itu adalah ujian akhir semester. Mungkin itu sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.